Iya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Toko Kita, dan kita masih bersama Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Ibu Dwi Korita Karnawati. Bu Rita, bagaimana nih Bu, Ibu menyiasati strategi untuk mengatur waktu bersama keluarga? Karena kan pasti dengan jadwal kegiatan yang padat, banyak waktu-waktu yang berkualitas bersama keluarga terlewatkan. Kalau dulu sebelum di BMKG, waktu itu kan saya masih di UGM ya, itu waktu luangnya masih jauh lebih banyak, terutama saat weekend itu ya, ada acara bersama keluarga. Meskipun saat di UGM pun saya kalau pulang rumah itu juga udah anak-anak juga udah pada tidur gitu ya, tapi kan ada weekend. Nah kalau sekarang ini memang tidak mudah, jadi istilahnya puasa dulu gitu loh. Jadi weekend pun malah justru biasanya, mohon maaf ini, kadang-kadang malah sibuknya di weekend itu juga. Ya kebetulan aja kejadian-kejadian itu di hari libur, di hari Jumat, Sabtu, Minggu, itu selalu biasanya secara kebetulan seperti itu. Dan ada saja kalau saat liburan Lebaran pun selalu ada saja kejadian-kejadian. Jadi justru puncak kesibukan kami itu kalau di hari-hari libur. Sehingga nggak akan pernah ketemu ini kalau dengan, tapi itu kan sudah niat ya. Jadi ya kita udah siap lah untuk seperti itu. Oke, Bu Rita tadi bercerita juga soal pengalamannya pernah menjadi rektor di UGM. Kalau menurut Bu Rita sendiri, perbedaannya secara spesifik selain waktu yang lebih lapang menjadi rektor, apalagi sih Bu? Kalau waktu rektor itu kan urusan utamanya kan mengurusi mahasiswa ya, mengurusi program-program yang membuat mahasiswa dan para peneliti itu aktif. Aktif berkegiatan akademik ya, untuk kepentingan lompatan kemajuan, untuk inovasi ya. Sebenarnya sama di sini juga inovasi, tapi inovasi di sini adalah inovasi yang langsung diterapkan untuk kepentingan ini tadi, keselamatan dan kesejahteraan. BMKG tidak hanya mengurusi keselamatan, tapi juga kesejahteraan untuk petani, nelayan dan sebagainya. Nah saat di UGM kami mendorong lahirnya inovasi-inovasi yang langsung dibutuhkan masyarakat. Jadi suasananya lebih tidak hektik. Jadi suasana belajar itu kita buat senyaman mungkin mahasiswa, tidak ada gangguan dan seterbuka mungkin dengan lapangan, dengan masyarakat. Tapi kalau di sini suasananya beda. Ini kan harus semuanya serba teratur, udah dihitung SOP-nya, sekian menit harus ini, sekian menit harus ini, berapa jam harus sudah ini. Jadi suasananya sangat berbeda. Tapi kuncinya sama, inovasi dan lompatan di situ. Dan Ibu juga menjadi rektor perempuan pertama di UGM. Ini bagaimana ceritanya dan seperti apa perasaan Bu Rita pada saat itu? Ya semuanya itu sepertinya saya terus terang tidak pernah merencanakan. Itu begitu saja terjadi tiba-tiba dan diberi kepercayaan ya harus kita terima. Dan saya waktu itu juga bersyukur ternyata setelah berapa tahun ya waktu itu, 65 tahun ya UGM berdiri itu akhirnya ada rektor yang wanita, meskipun sekarang kembali laki-laki lagi ya. Jadinya ya artinya kan menunjukkan kepercayaan, sivitas akademika, bahwa mereka pun bisa dipimpin oleh seorang wanita itu. Dan alhamdulillah itu berjalan dengan lancar lah itu. Bu Rita, dan pastinya bukan proses yang tidak mudah dari rektor UGM menjadi kepala BMKG. Ini prosesnya bagaimana dan kaget nggak sih Bu waktu pas pertama kali tahu ditunjuk sebagai kepala BMKG? Ada kebetulan yang kayaknya semuanya tuh terjadi. Sebetulnya kalau di Runut tuh ada benang merahnya. Tahun 2006 saya itu kan tinggal di Jogja, ada gempa yang kuat. Termasuk rumah saya juga kena kan, tapi masih berdiri kokoh alhamdulillah ya, meskipun ada yang jatuh-jatuh. Juga termasuk menjadi korban gempa dalam arti tidak bisa tinggal di rumah, harus tidur di luar ya.
Iya, kalau di rumah masih goyang-goyang terus kan takut juga tuh. Oke, berarti ikut mengungsi satu keluarga. Iya, semua. Bahkan juga sempat ikut mengungsi, bukan sebetulnya niatnya tidak mengungsi. Kami sedang habis gempa, ini kan suasana kan masih panik. Lalu anak saya harus masuk sekolah. Sehingga saya antar anak masuk sekolah di jalan. Tiba-tiba ada arus lalu lintas yang ini kita terdesak-desak nggak bisa jalan. Karena orang-orang pada lari, ada yang naik motor, naik mobil, dibilangin tsunami, tsunami. Kita kan terdorong ikut ini. Jadi bisa merasakan betapa paniknya kalau kita lari untuk tsunami itu. Meskipun saat itu saya tahu tidak mungkin lah di sini di Sleman, di kaki Gunung Merapi ada tsunami. Tapi orang juga jalan terus aja tsunami. Nah, jadi saya bisa merasakan, dan saat itu disitulah saya mulai bergaul dengan orang-orang BMKG. Di Jogja itu ada BMKG, Badan Meteorologi Klimatologi. Waktu itu masih BMG kalau nggak salah, belum ada K-nya, belum ada klimatologinya. Dan bekerja bersama karena saya dari UGM, kami juga peneliti, dan saat itu saya sebagai peneliti memimpin penelitian gempa yang dilakukan UGM, bekerja sama dengan BMKG di situ. Jadi mulai ada interaksi, saya juga baru tahu, oh BMKG itu seperti ini ya ternyata. Dia ukur-ukur itu dengan seismometer dan sebagainya. Dan akhirnya riset-riset saya terkait dengan kegempaan. Bahkan saat itu mendapatkan hibah dari Jepang, dari JICA, membuat peta mikrozonasi yang pertama di Indonesia. Itu di Jogja, di kota Jogja dan Bantul, itu yang memimpin proses pembuatannya itu ada saya. Melakukan pemboran, melakukan survei dan sebagainya, dibantu dari BMKG juga. Jadi saat itu sudah melakukan interaksi bersama, dan diteruskan ada riset-riset kegiatan. Dan akhirnya poinnya adalah apa yang dilakukan di BMKG ini sebetulnya adalah dunia yang saya alami saat saya masih sebagai peneliti, sebagai dosen, saya ajak mahasiswa melakukannya. Bahkan salah satu riset saya itu menghasilkan instrumen, antara lain adalah untuk monitoring hujan, kemudian deteksi dini longsor, itu ada paten juga bersama tim. Dan artinya pekerjaan saya waktu itu sebagai peneliti itu adalah instrumentasi dan monitoring. Dan ternyata di BMKG itu juga seperti itu. Sehingga tanpa sengaja itu kok nyambung begitu. Itu. Lalu berapa lama Ibu Rita bisa beradaptasi, dan seperti apa proses adaptasinya ketika hari pertama bekerja sebagai kepala BMKG? Saya hari pertama masuk ke ruangan ini. Saya melihat, oh ini adalah dunia yang saya geluti, tetapi skalanya mikro. Yang saya lakukan adalah monitoring untuk cuaca dan impact-nya, yaitu longsor, tapi dalam skala desa. Kalau ini kan seluruh Indonesia. Nah, jadi dalam skala desa, mungkin kecamatan juga ya. Meskipun akhirnya instrumen yang kami pasang, UGM pasang itu, mulai dari Aceh sampai Freeport, Papua, itu ada semua. Jadi sebenarnya sudah menjadikan suatu jaringan, tapi masih lokal-lokal dan khusus untuk memantau longsor. Kalau di sini kan memantau hujannya, memantau cuacanya. Jadi ada hubungannya. Bahkan sekarang di sini kami mengembangkan impact based forecasting. Jadi perakiraan berbasis impact. Jadi kalau hujan ekstrim, lalu impact-nya apa, ada longsor, banjir dan sebagainya. Jadi saya dari arah yang terbalik. Saya dulu risetnya impact-nya dulu, baru lihat cuacanya. Kalau di sini cuacanya dulu, baru lihat impact-nya. Akhirnya ketemu seperti itu. Tetaplah bersama kami di Toko Kita.